Di Indonesia ini kan Islam masuk melalui perdagangan. Sebenarnya kan kita dalam sejarah kan kita taunya Islam dibawa oleh para pedagang. Betul. Ya sebenarnya bukan pedagang, itu memang orang yang Memang pergi niatnya dakwah. adalah untuk menyebarkan Islam. Cuman mereka kan harus membiayai perjalanan Betul. mereka. Ya Betul. mereka berdagang. Belum ada nomor rekening dulu. Iya, nggak bisa ditransfer kan? Iya, jadi pakai QRIS bisa? Nggak aduh, bisa. nggak bisa. Jalur pernikahan. Jalur pernikahan. Emang itu kalau pernikahan antar agama kan sekarang katanya ahlul kitab itu sudah tidak ada, Coach. Iya. Sedangkan menikah antar beda agama itu Iya. apakah masih relevan untuk saat ini? Apakah harus diislamkan aja dulu atau tidak perlu dulu Islam nanti sambil perjalanan dengan pernikahan dengan misalnya istri yang non Islam, misalnya masih sinkritisme Iya. atau masih Hindu, masih Buddha zaman dulu kan? Oke. Nah, jadi kalau secara idealnya hukum asalnya kan. Assalamualaikum teman-teman, saya punya tamu spesial. Kita akan ngobrol langsung sama beliau. Inilah dia. Oh gitu. Coach FJS. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ini sudah nggak terasa Coach ya. 4-5 hari ya Coach ya di Makassar. 4 hari di Makassar. 4 hari. Sampai hitam. Memang sudah hitam. Kita sudah menuju bandara. Tentu ada ilmu yang pengen kita gali. Siap. Supaya nggak ada yang terlewatkan. Karena waktu Coach FJS ini sangat-sangat padat. Kalau ke Makassarnya, aduh, ini 2 tahun kemarin baru sempat ngisi lagi di Makassar. 4 hari diculik-culik orang sana kesini. Betul. Nah, yang paling menarik itu Coach waktu pembicaraan malam itu ya Coach ya. Yang mana tuh? Penyebaran Islam itu kan memang ada 3 Coach ya. Iya. Bukan hanya perdagangan seharusnya. Ya, penyebaran Islam selain perdagangan itu juga pernikahan untuk menguatkan. Dan ada juga penaklukan. Penaklukan? Iya, penaklukan. Berarti ada jalur perang dong Coach? Iya, betul sekali. Wow. Nah, jalur perang, tapi perangnya itu dalam rangka untuk menaklukkan dan membebaskan orang-orang yang di negara-negara yang ditindas. Oh, itu kejadiannya pernah di Indonesia kok Coach? Di Nusantara atau apa? Oh, enggak, kayak misalnya hari ini misalnya hari ini itu yang dilakukan dulu para sahabat itu penaklukan kayak Mesir, itu kan penaklukan. Itu kan ditaklukkan dulu. Mesir dikuasai oleh Romawi sebelumnya. Jadi Mesir itu dari zaman dulu itu itu sudah orang Romawi sudah berkuasa. Orang asli Mesir itu namanya orang Kipti atau Egyptian gitu ya. Itu orang Kipti. Lalu kayak siapa tuh putrinya Mesir itu siapa? Itu kan juga menikah sama orang Romawi. Oh, sudah tidak. Si Cleopatra itu ya. Jadi Romawi itu sudah menguasai Mesir sejak lama. Nah, namun mereka ditindas, lalu akhirnya Islam itu datang untuk membebaskan. Jadi peperangan Islam itu datang untuk membebaskan orang-orang yang ditindas. Makanya banyak orang-orang yang setelah Islam itu datang ke daerah mereka, pasukan Islam setelah kalau mau pergi itu ada yang sampai nangis, nggak boleh kayak di daerah-daerah Rusia yang sekarang jadi Rusia itu ya. Daerah Kazakhstan itu sampai penduduk aslinya nggak mau kalau orang Islam pergi karena saking baiknya selama mereka memimpin. Masya Allah. Itu. Jadi itu melekat ya nilai-nilai Islam itu di Rusia. Iya betul. Ada model-model bangunannya. Jadi kadang-kadang memang harus ditaklukkan dengan peperangan. Kadang-kadang juga dengan perdagangan. Kayak di Indonesia ini kan Islam masuk melalui perdagangan. Sebenarnya kan kita dalam sejarah kan kita taunya Islam dibawa oleh para pedagang. Betul. Ya sebenarnya bukan pedagang, itu memang orang yang memang pergi niatnya dakwah adalah untuk menyebarkan Islam. Cuman mereka kan harus membiayai perjalanan mereka. Ya mereka berdagang. Belum ada nomor rekening dulu. Iya, nggak bisa ditransfer kan? Iya, jadi pakai QRIS bisa? Nggak bisa. Jadi mereka berdagang dan mereka juga menikahi
orang-orang lokal, orang-orang setempat untuk menguatkan, mengokohkan kedudukan mereka di situ. Oh, dengan cara jalur pernikahan. Jalur pernikahan. Emang itu kalau pernikahan antar agama kan sekarang katanya ahlul kitab itu sudah tidak ada, Coach. Iya. Nah, sedangkan menikah antar beda agama itu, iya, apakah masih relevan untuk saat ini? Apakah harus diislamkan aja dulu atau tidak perlu dulu Islam, nanti sambil perjalanan dengan pernikahan dengan misalnya istri yang non-Islam, misalnya masih sinkritisme atau masih Hindu, masih Buddha zaman dulu kan? Oke. Nah, jadi kalau secara idealnya hukum asalnya kan laki-laki Muslim kan menikah dengan wanita Muslim, dan bisa juga dengan ahli kitab. Ahlul kitab itu adalah orang Yahudi yang berpegang kepada Taurat dan orang Nasrani yang masih menggunakan Injil yang asli, perjanjian lama sebenarnya. Waduh, kalau kayaknya di era saat ini udah nggak ada kayaknya, Coach. Iya. Bagaimana tuh? Karena tidak ada. Jadi itu aslinya bisa itu menikah. Nah, namun dalam fikih dakwah gitu ya. Nah, kadang-kadang menikah dengan perempuan yang mungkin belum Muslim dan juga bukan ahlul kitab, tapi dalam rangka untuk tujuan untuk berdakwah, menyebarkan Islam, itu boleh-boleh saja. Rasulullah juga menikah dengan perempuan-perempuan yang dari suku-suku yang lain yang dulu juga belum Islam, setelah itu mereka masuk Islam kan, dan akhirnya setelah itu suku itu semuanya masuk Islam. Oh, gitu. Iya. Berarti itu percepatan, Coach, ya? Iya, itu percepatan. Jadi memang itu yang sempat malam itu dibahas loh, Coach. Jadi percepatan. Sama seperti Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman menikahi Bilqis kan, Bilqis juga masih menyembah bukan Allah kan. Iya. Gitu. Cuman memang di zaman Nabi Sulaiman syariat pernikahannya tidak seperti sekarang, syariatnya berbeda, caranya berbeda. Tapi kan dinikahin juga. Ada fakta bahwa Ratu Bilqis itu berkulit hitam atau? Iya, Ratu Bilqis berkulit hitam. Wow. Jadi memang karena asalnya dari Afrika kan, Sabah itu dari Afrika, dari daerah Yaman gitu. Nah gitu, jadi memang berkulit hitam tapi cantik. Nah kan orang Indonesia itu kan kalau mengatakan cantik itu kan identik langsung yang dibayangkan orang kulitnya putih bersih kan gitu ya. Padahal orang-orang Barat yang putih-putih maunya yang hitam-hitam juga, betul, yang eksotik. Kok begitu ya? Iya. Ada apa dengan kita? Memang ini? Standar kecantikan itu setiap zaman dan setiap tempat itu berbeda. Kita kan karena banyak ini media Barat, jadi kita ngelihat kayak Miss Universe itu kan harus langsing, putih. Nah akhirnya kan kita standar wanita yang bagus itu kan dari fisiknya seperti itu. Padahal Rasulullah tidak mengatakan begitu. Rasulullah mengatakan misalnya standar wanita itu atau standar istri misalnya yang solehah itu yang menyenangkan kalau dipandang suaminya, kan gitu ya, yang penurut. Nah itu kan indikator-indikator akhlak sebenarnya kalau dalam Islam. Kalau di Afrika bahkan yang cantik itu kalau secara fisik malah yang gemuk-gemuk itu. Oh gitu? Iya. Jadi wanita-wanita Afrika itu yang bagus-bagus, bibit-bibit unggul itu, nah itu yang badannya gemuk-gemuk. Nanti coba lihat ya orang-orang Afrika yang di Afrika sana. Dan seleranya laki-laki Afrika juga yang gemuk-gemuk. Kalau di Indonesia kan orang gemuk insecure kan, padahal tinggal pindah aja ke Afrika kan. Dia jadi langsung paling ideal. Betul. Jadi kita ini cuma salah tempat aja lahirnya, Coach, ya? Atau salah tempat tinggal aja ya. Harusnya berdomisili di negara lain. Anda harus migrasi kalau begitu. Jadi memang sekarang ukuran-ukuran kecantikan karena kita di-drive pemikirannya oleh Barat. Kita dilihat kontestasi cantik-cantik itu yang dilihat dari langsing. Kalau dalam agama kita tuh tidak melihat fisik, kan Allah tidak memandang fisik, tapi dilihat dari akhlaknya, dilihat dari kebaikannya. Nah itu sebenarnya. Thank you sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Untuk video-video lainnya saya simpan di sebelah sini dan sebelah sini. Buat yang punya Instagram, jangan lupa follow saya di @sarwandi_magic_veta. Terima kasih.